Halo, perkenalkan nama saya Maria Salim, mahasiswi dari kampus TIKES Maranatha Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengaruh kepemimpinan dalam manajemen konflik. Ini sendiri merupakan tugas manajemen keperawatan yang diberikan oleh Bapak Antonius Rino van Chapel, SCAP MKes. Oke, untuk itu kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu seni untuk memotivasi suatu kelompok orang untuk bertindak dalam mencapai tujuan bersama menurut Marquis and Houston tahun 2012. Atau dengan kata lain, kepemimpinan yaitu sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompok lain untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Oke, di slide berikutnya, teori kepemimpinan. Ada beberapa macam teori kepemimpinan, yaitu yang pertama ada The Great Man Theory. The Great Man Theory menyimpulkan bahwa pemimpin sejati sudah mempunyai bakat sejak lahir. Menurut teori ini, seorang pemimpin harus memiliki karisma, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Yang kedua ada Trait Theories. Trait Theories merupakan cabang dari Great Man Theory. Teori ini menyimpulkan bahwa sifat-sifat tertentu dari seseorang individu memberikan kecenderungan yang lebih baik untuk menjadi pemimpin. Teori ini menekankan bahwa para pemimpin mempunyai ciri-ciri umum dan karakteristik yang membuat mereka menjadi sukses. Yang ketiga, contingency theories. Contingency theories menyimpulkan bahwa seorang pemimpin menjadi besar karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti situasi, kualitas para pengikut, atau sejumlah variabel lainnya. Dalam teori ini, tidak ada satu cara yang tepat untuk memimpin karena faktor internal dan eksternal dari lingkungan memerlukan pemimpin yang dapat beradaptasi dengan situasi tertentu. Yang keempat, situational theories. Teori situasional sangat mirip dengan teori kontingensi. Teori ini menyimpulkan bahwa kinerja yang baik ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh pemimpin, kelompok yang dipimpin, dan kinerja yang baik. Yang kelima, behavioral theories. Teori ini bertolak belakang dengan Great Man Theory. Behavioral theories menyimpulkan bahwa seorang pemimpin menjadi besar karena dibuat, bukan dilahirkan. Teori ini berfokus pada tindakan atau ciri-ciri perilaku para pemimpin. Pemimpin dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif melalui pengamatan, pengalaman, dan pembelajaran. Yang keenam, participative theories. Teori partisipatif menyimpulkan bahwa pemimpin yang baik mempertimbangkan apa yang orang lain miliki sebagai masukan. Jenis kepemimpinan pada teori ini memberikan kepercayaan terhadap bawahan dengan maksud untuk menyimpulkan partisipasi kolaboratif aktif dalam organisasi. Yang ke-7, manajemen teoris. Teori manajemen menyimpulkan bahwa kinerja yang optimal dapat dicapai melalui pemberian reward. Teori-teori ini sering digunakan dalam manajemen perusahaan atau institusi di mana karyawan diberikan reward berupa bonus atau insentif dan cuti ketika kinerja mereka dianggap baik oleh atasan berupa teguran, penggantian jam kerja atau lembur ketika kinerja mereka sangat di bawah ekspektasi. Dan yang terakhir, relationship theories. Teori hubungan menyimpulkan bahwa pemimpin harus membuat perubahan positif kepada bawahan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan. Pemimpin harus memotivasi dan menginspirasi bawahan dengan membantu mereka untuk memahami pentingnya tugas dan tujuan yang akan dicapai. Oke, di slide berikut, gaya kepemimpinan. Beberapa gaya kepemimpinan menurut para ahli.
Yang pertama, kepemimpinan otokratis adalah bentuk paling ekstrim dari kepemimpinan transaksional. Pemimpin memiliki kontrol mutlak dan tidak membiarkan bawahan untuk memberikan masukan. Namun, jenis kepemimpinan ini dapat menjadi efektif bila tenaga kerja tidak terampil atau dalam situasi stres yang tinggi dan perlu dilakukan tindakan cepat. Yang ketiga, laissez-faire leadership. Kepemimpinan laissez-faire menjelaskan bahwa semua tanggung jawab untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada bawahan. Atasan memberikan bimbingan, melakukan monitoring, dan memberikan bahan kepada bawahan untuk dapat mengembangkan program dan akhirnya membuat keputusan. Jenis kepemimpinan ini dapat diterapkan dengan efektif jika bawahan mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, peran informasional dibagi lagi menjadi 3, yaitu pengawas, yaitu pemimpin harus melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara kontinu terhadap lingkungannya untuk mendapatkan informasi yang valid, yakni terhadap bawahan, atasan, dan selalu menjalin hubungan dengan pihak luar. Yang kedua, penyebar. Pemimpin juga harus mampu menyebarkan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Yang ketiga, juru bicara. Pemimpin harus berperan untuk menyediakan informasi bagi pihak luar. Oke, dan yang ketiga, peran pembuat keputusan. Yang pertama, pengusaha. Pemimpin harus memiliki sikap proaktif dalam mengembangkan suatu proyek dan menyusun sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, penghalu gangguan. Pemimpin harus bersikap reaktif terhadap masalah dan tekanan situasi. Oke, di slide berikutnya ada konflik. Menurut Kazimoto tahun 2013, konflik adalah adanya perselisihan terjadi ketika tujuan, keinginan, dan nilai bertentangan terhadap individu ataupun kelompok. Kita masuk pada slide berikutnya, sumber konflik. Menurut Robbins tahun 2008, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi terciptanya suatu konflik. Oke, slide berikutnya ada jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada individu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mengklarifikasi nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. Hal ini sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran. Misalnya, seorang manajer mungkin merasa konflik intrapersonal dengan loyalitas terhadap profesi keperawatan, loyalitas terhadap pekerjaan, dan loyalitas kepada pasien. Yang ketiga, konflik intrakelompok. Konflik ini terjadi ketika seorang di dalam kelompok melakukan kerja berbeda dari tujuan. Dengan contoh, seorang perawat tidak melakukan pendokumentasian rencana tindakan keperawatan dalam suatu tim untuk mencapai tujuan keperawatan di ruangan tersebut. Dan yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini dapat timbul ketika masing-masing kelompok bekerja untuk mencapai tujuan kelompoknya. Sumber konflik jenis ini adalah hambatan dalam mencapai kekuasaan dan otoritas atau kualitas jasa layanan, keterbatasan prasarana. Gaya penyelesaian konflik yang pertama, integrating, yaitu proses integrasi berkaitan dengan mekanisme pemecahan masalah seperti dalam menentukan diagnosis dan intervensi yang tepat dalam suatu masalah.
Dalam gaya ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, bertukar informasi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, obliging. Seorang yang bergaya obliging lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada dirinya sendiri. Gaya ini sering pula disebut melicinkan karena berupaya mengurangi perbedaan-perbedaan dan menekankan pada persamaan atau kebersamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kekuatan strategi ini terletak pada upaya untuk mendorong terjadinya kerjasama. Kelemahannya, penyelesaian bersifat sementara dan tidak menyentuh masalah pokok yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, dominating, yaitu orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain, mendorong seseorang untuk menggunakan taktik saya menang, kamu kalah, yaitu sering disebut memaksa forcing karena menggunakan legalitas formal dan menyelesaikan masalah. Gaya ini cocok digunakan jika cara-cara yang tidak populer hendak diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Masalah yang dipecahkan tidak perlu terlalu penting dan harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Yang keempat, avoiding. Teknik menghindar cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana atau jika biaya yang harus dikeluarkan untuk konfrontasi jauh lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh. Gaya ini tidak cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit atau buruk. Teknik ini kurang tepat pada konflik yang menyangkut isu-isu penting dan adanya tuntutan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Yang kelima, compromising. Gaya ini menempatkan seseorang pada posisi moderat yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Ini merupakan kependekan saling memberi dan menerima dari pihak-pihak yang terlibat. Oke, yang berikut proses manajemen konflik. Proses manajemen konflik meliputi proses diagnosis, intervensi, dan evaluasi atau feedback. Dalam proses diagnosis yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data-data antara lain mengidentifikasi batasan konflik, besarnya konflik, sumber konflik, kemudian mengkaji sumber daya yang ada, apakah menjadi penghalang atau dapat dioptimalkan untuk membantu penyelesaian konflik. Setelah itu, proses identifikasi. Selanjutnya dilakukan proses analisis data yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi resolusi konflik yang akan diambil, disesuaikan berdasarkan besarnya konflik dan gaya manajemen konflik yang akan dipakai. Proses selanjutnya adalah intervensi. Terdapat bermacam-macam strategi intervensi konflik, antara lain negosiasi, fasilitasi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, litigasi, dan forge. Intervensi ditentukan berdasarkan dua hal, yaitu proses dan struktural. Proses yang dimaksud adalah intervensi yang dilaksanakan harus mampu memperbaiki keadaan dalam suatu organisasi. Seperti misalnya, intervensi mampu memfasilitasi keterlibatan aktif dan individu yang konflik, dan juga penggunaan gaya penyelesaian konflik diharapkan bersifat sealami mungkin dan dengan tujuan meningkatkan proses belajar dan pemahaman individu atau organisasi dalam menyelesaikan konflik saat ini ataupun yang akan datang. Manajemen konflik yang konstruksi bisa diidentifikasi dari budaya proses kreativitas di dalamnya. Menyelesaikan masalah dilakukan secara bersama-sama, di mana konflik dianggap sebagai suatu masalah yang berkualitas terhadap perkembangan individu atau suatu organisasi yang harus ditemukan pemecahan masalahnya. Outcome resolusi konflik. Outcome konflik adalah hasil dari proses manajemen konflik, antara lain win-loss. Salah satu pihak
mendominasi dan pihak yang lain terabaikan. Yang menduduki porsi lebih besar mendapatkan kemenangan dan sebaliknya yang lebih sedikit mengalami kekalahan. Yang kedua, loss-loss. Semua pihak yang bertentangan mengalami kerugian. Teknik penyuapan memperjualbelikan menggunakan pihak ketiga untuk mengancam dapat memunculkan hasil resolusi ini. Yang terakhir, win-win. Agak melemah ya suaranya. Maaf, yang ketiga win-win. Resolusi ini dicapai saat semua pihak menyetujui dan mendapatkan manfaat dari penyelesaian konflik. Oh iya teman-teman, sekarang kan kita berada di masa pandemi COVID-19. Jadi diharapkan untuk kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk itu diharapkan untuk kita selalu memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan ataupun keramaian. Dan juga kalau memang tidak ada kegiatan di luar, sebaiknya stay home aja ya. Oke? Salam sehat dan jangan lupa vaksin.